Dan untuk mengetahui kronologis pembunuhan di Cilacap ini, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangky Ani Sugiharto. Ya, selamat siang Pak Fani. Pak Fangky Selamat maksud siang saya. Mbak Lydia. Ya, Pak Fangky, seperti apa kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap mantan kekasihnya ini di Cilacap? Baik, selamat siang Mbak Lydia. Kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 16.30 ini di sebuah desa di Menganti di Kecamatan Pesugihan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh tersangka AS pada korban atas nama Resti Linda Rohayanya yang merupakan mantan pacar dari tersangka. Kebetulan antara tersangka dan korban ini punya hubungan yang sudah cukup lama, pacaran dari SMP. Nah, pada saat hari Kamis sekitar pukul 16.30 itu, tersangka ini memanggil korban untuk membicarakan hubungan kelanjutan mereka berdua di rumah tersangka. Kebetulan kondisi rumah juga kosong, jadi Ade ini tinggal sendirian. Nah, disitulah terjadi cekcok berdua. Kemudian setelah cekcok yang agak lama, ini tersangka kemudian memukul korban di pelipis mata kiri sebanyak 3 kali. Dan korban tersungkur. Kemudian tersangka ini menginjak leher korban dengan kaki kiri dia dan sampai meninggal dunia. Korban sempat mengecek denyut nadi, tersangka sempat mengecek denyut nadi korban dan sudah tidak ada. Kemudian korban ditinggal di kamar sebelah sekira malam sekitar 22.00. Ini tersangka ini sempat menyetubuhi korban dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah itu ditinggal di kamar sebelah. Nah, tersangka ini mulai panik karena mengingat korban sudah meninggal dunia. Nah, malam itu juga langsung dibawa ke sawah ini dengan cara menyeret korban sehingga ada luka lebam di punggung korban sejauh sekitar 700 meter dari rumah tersangka, begitu Mbak Lydia. Ya, nah kemudian peristiwa ini terungkap di saat apa, Pak Fangky? Apakah pelaku menyerahkan diri atau ada orang yang menemukan jasad dari korban? Jadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, ada 3 saksi yang melihat ada penemuan mayat di salah satu sawah. Nah, kemudian kita cek, kita olah TKP, kita laksanakan penyidikan di situ. Ada beberapa barang bukti yang kita temukan. Jadi salah satunya ini jejak kaki yang menuju ke salah satu rumah, Lydia, dan di situ ada juga pakaian. Kemudian kita cek, kita laksanakan pemeriksaan di luar dari TKP dulu. Ternyata memang ada hubungan, jadi masyarakat juga tahu bahwa itu pernah pacaran. Kita kemudian langsung coba menggeledah rumah, kebetulan tersangka juga ada di dalam. Nah, di situ ditemukan handphone dan cincin korban. Nah, tadi kan Pak Fangky menjelaskan mereka antara pelaku dan juga korban sudah menjalin hubungan asmara sejak SMP. Kalau boleh tahu saat ini mereka sekitar umur berapa, Pak Fangky? Kalau sekarang sekitar umur 22-23 ya Mbak. Masih tergolong muda ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian terkait dengan pembunuhan yang cukup sadis ini, apakah pelaku memang sudah merencanakan pembunuhan ini? Untuk tindakan pembunuhan ini tidak direncanakan, Mbak. Terjadi secara spontan ya Pak ya? Karena emosi. Ya, kemudian apakah dalam pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka ada rasa atau tanda-tanda penyesalan setelah dia melakukan perbuatan ini?
untuk tersangka menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena kebetulan korban juga dikenali oleh tersangka. Cuman karena terbakar cemburu seperti itu ya Pak ya, yang juga diawali dengan cekcok sehingga berujung pada pembunuhan. Kemudian jerat hukum apa yang akan dinantikan oleh pelaku ini Pak Fangki? Kita terapkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik. Baik, terima kasih Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Salam presisi Mbak Lydia.